pesan-pesan. Pesan, saya minta kepada teman-teman semuanya, baik jurnalis, aktivis dan juga para politisi yang hadir di sini, para kabair Bengkalan ini semuanya, untuk memberikan pesan dan kesan, gitu ya. Pesannya terhadap Lingkar Jatim bagaimana ke depan, dan kesan-kesan apa yang ingin sebetulnya, apa yang sudah dilakukan Lingkar Jatim, apa kekurangannya, bagaimana yang seharusnya, dan selanjutnya pesannya harus bagaimana Lingkar Jatim ke depan. Mudah-mudahan nanti semua masukan dan pesan dan kesan itu menjadi masukan buat manajemen Lingkar Jatim agar ke depan Lingkar Jatim bisa lebih bermanfaat dan lebih profesional lagi. Pertama, Bapak Safiuddin, karena pusat, setelah itu nanti provinsi. Silakan Bapak Safi untuk memberikan pesan dan kesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit ini kritik ya, walaupun sederhana, masa nggak ramai sama setnya. Ada Maaf kalau objektif boleh. saran ke. Saya hormati teman-teman dari segenap insan pers, terutama di Lingkar Jatim dan kru dan squad-squadnya yang ada di Lingkar Jatim, yang merupakan insan media yang saat ini terkenal dengan fitnah syariahnya. Sandrasan itu kan bahasanya juga isinya, musaiki gemiknya. Cuman dia aliman yang belik menjadi hal yang baik, jadi fitnah, tapi fitnah yang baik. Dan memang dalam politik fitnah itu sebetulnya penting juga untuk diakomodir karena bagian dari strategi popularitas. Kalau orang baik kadang pefitnator itu tidak diakomodir karena definisinya sangat negatif. Namun sepengetahuan saya fitnah, tukang fitnah itu juga layak diakomodir, namun dengan batasan dan waktu tertentu. Ketimbang kita, mohon maaf, bukan kita tidak mau bayar iklan, jadi iklan gratis gitu kan. Sehingga kalau mempergunjingkan Pak Mahfud semua doyan ini dan itu, maka itu elektoral, bukan elektoral, popularitas itu tambah naik gitu kan. Dan juga itu ada limit, ada waktunya, ada batasannya. Sehingga bagaimana fitnah-fitnah itu dieksplor menjadi sebuah elektoral gitu. Maka mudah-mudahan menurut saya Pak Liman Haris dan krunya ini kemarin mungkin dari awal seakan-akan subjektivitas adanya Lingkar Jatim itu karena Pak Liman dekat dengan Matur, dengan Pak Safiuddin dan Mahfud, seakan-akan ada penunggangan di situ. Namun alhamdulillah Pak Liman tanpa disuruh juga ingin mencoba melakukan bahwa Liman Haris secara personal dekat dengan Mahfud, dengan Safi itu tidak bisa dibantah. Namun Lingkar Jatim sebagai insan media yang merupakan salah satu pilar demokrasi, perlahan dan pasti Pak Liman mencoba menjauh medianya menjauh dalam arti bukan dikoptasi oleh salah satu kelompok tertentu. Itu bagian dari yang positif bagi saya, dan mumpung saat ini saya juga mengapresiasi itu, apalagi saat ini kemandiriannya sudah tidak bisa diragukan kembali karena sudah sudah mandiri dari sisi kantor. Ini kan sudah jauh dari kota, sudah di kalau ada yang mengatakan bahwa ini objektif dikomptasi oleh kelompok tertentu, itu yang salah, yang mencoba menilai yang salah. Nah ke depan saya berharap bahwa Sandrasan ini kan sudah booming. Artinya kalau di Bangkalan ada komunitas-komunitas seperti Kantor Mahfud, seperti Sono Lompung gitu kan. Kalimat tidak kalah dengan Sandrasannya itu sudah sebangkalan sudah tahu kalau Sandrasan itu ya Pak Liman. Tapi saya berharap bahwa semangat dari media ini kan adalah salah satu bagaimana menyodorkan pemberitaan-pemberitaan yang menurut saya secara faktual harus diverifikasi. Jangan sampai Bangkalan yang merupakan daerah yang saat ini sesuai data BPS sangat negatif stigmanya, dan juga tidak bisa dibantah bahwa data BPS di Bangkalan ini adalah daerah dan masyarakat yang miskin, daerah dan masyarakat yang bodoh, dan daerah dan masyarakat yang kurang gizi. Itu juga tergantung di BPS bahwa jangan salah paham, saya tidak mengkritisi, dan itu kembali ke saya pribadi dan Pak Mahfud, Pak Liman dan juga Pak Jimmy. Selama 10 tahun kita sebagai pendamping
maaf, mudah-mudahan Allah maafkanlah. Amin. Amin. Kan kita sama-sama tak paham. Artinya secara syariat beliau itu salah atau benar itu kan urusan Tuhan. Namun secara data itu kan memang mundurnya Bangkalan ini juga tidak lepas bagian dari variabel saudara Jimbul, saudara Safi, saudara Mahfud, dan saudara Liman. Walaupun di dalam perjalanan Liman sebetulnya tidak seperti Safi dan Jimbul. Jimbul dan Safi ini terus bergerak mendampingi juga sampai dan sampai finishing. Walaupun nggak gede ya apapun penerapan. Termasuk Mahfud malah lebih terikat kembali di finishing. Mahfud sangat dekat banget dengan pertandingan. Jadi menurut saya maka saudara Mahfud sekarang di DPRD provinsi, Safiuddin Yusuf di DPRD, Pak Jimbul ini kan guru, jimat. Ini tidak bisa lepas dari Bangkalan. Ikon aktivis Bangkalan itu ada di Pak Jimbul. Pak Liman saya Pak Mahfud juga ngikon ke beliau, dan saya itu juga belajar waktu di Cokro. Saya dengan Aliman standby terus tiap hari, ada parlemen board itu luar biasa. Sehingga saya bisa berdiskusi dengan para menteri tidak lepas dari ilmunya Pak Jimbul. Saya ini kan bukan sarjana aslinya, namun sarjana forum dari orang-orang itu. Maka dari itu saya berharap Lingkar Jatim dan juga teman-teman insan media pers ini ada titipan dari beberapa menteri yang menjadi mitra. Artinya bahwa Pak Safi tolong apa di Madura khususnya Bangkalan ini investor ini trauma dengan masa lalu sebetulnya. Saya lihat dalam 1 tahun terakhir ini sudah masih pimpinan relatif sebetulnya sudah membuka uang. Artinya ada judul bagaimana ramah investasi dan lain-lain. Namun lagi-lagi ketraumaan itu sangat panjang. Sehingga kalau kita kayak saya patah tulang kemarin, traumatik itu sampai 1 tahun, itu patah tulang. Apalagi ini patah semangat urusan investasi. Ya mohon maaf, jadi teman-teman media sesuai dengan titipan Pak Menteri, Menteri KUPR, Menteri Desa, Menteri Perhubungan, ini penting bagi media itu juga sedikit untuk kalau bahasanya rumah itu epoles. Hal-hal yang negatif yang berbau, mohon maaf, kita tidak mau mengkutasi, mohon maaf. Artinya dipoles yang baik-baik. Mohon maaf, karena apa? Ini ada contoh kasus di Pamekasan. Adiknya Yusuf Kala, siapa namanya yang pengusaha itu? Aksa Mahmud. Itu mau menanam modal di Pamekasan. Sampai ada beberapa armada juga beberapa kerangka ya seperti besi dan lain-lain yang mau menginvestasi dari Pamekasan. Itu terkejut sedikit dengan adanya penolakan orang Pamekasan yang ingin membuat pom bensin dekat dengan wilayah yang mau menginvestasi itu. Itu langsung dibawa pulang semua material itu. Jadi menggagalkan investasi. Kenapa penting investasi? Saya mohon kepada teman-teman yang masih jaga idealismenya bahwa kita kalau pakai nanti kami tahu itu. Saya tidak tahu itu. Saya mohon maaf. Saya yang tahu itu bahwa kalau ada uang berputar maka ekonomi akan tumbuh. Kalaupun mohon maaf sekali lagi dengan Pak Mahfud atau Pak Safi dikorupsi, mohon maaf. Tapi saya anti korupsi. Mohon maaf semua, tapi dengan Pak Mahfud hasil dari itu tidak dibawa joget ke Surabaya. Menurut ilmu ekonomi perputaran uang itu, Pak Mahfud ikutan ke saya, maka ekonomi akan tetap tumbuh di Bangkalan. Yang penting tidak dibawa keluar ke Surabaya. Ini semua apalagi tidak ada korupsi. Mudah-mudahan di Bangkalan terus tidak ada korupsi. Amin. Ya mungkin di Saro itu kan bukan korupsi, Pak. Tapi hasil. Nah ini insan media mau kumpul ini, dedengkot ya. Terutama media yang Jatim ini penting juga. Ya ini ada senior tadi banyak lah. Ini yang kumpul senior semua. Maka tolong dipoles kata Pak Menteri. Artinya urusan sebecek dia berbeda lah. Urusan itu buat poles cepat juga itu benar Pak Menteri. Karena Perpres 80 ini sebetulnya menunggu iklim itu. Iklim yang kondusif, iklim yang stabil gitu kan. Maka dari itu saya berharap Pak Jimbul dekat dengan Pak Murni, ya saya pun dekat dengan Pak Murni. Nah ke depan ini sama-sama menjaga kondusivitas itu. Dan dalam media salah satu alat menurut saya untuk lebih mengemas itu, karena lain dengan dulu zaman kita main cuma Pak Jimbul. Tulisan itu kan tunggu 2 hari baru nyampe jalan. Kalau sekarang 1 detik pun langsung shot gitu kan. Pak Mahfud sudah punya
juga dimasukkan. Ya itu harapan ke depan, mudah-mudahan ini Lingkar Jatim menjadi corong demokrasi, besar demokrasi, insan media yang tidak demokrasi siapapun. Kalau supaya ada hal yang salah terkait tupoksinya, saya dan Mahfud sebagai salah satu lembaga yang punya kewenangan secara undang-undang membentuk undang-undang, kita ini secara konstitusi membentuk undang-undang, kita juga punya anggaran, kita juga punya pengawasan. Tolong oleh Pak Aliman dan Pak Aliman ya, tolong kita ini juga sebagai media partner bagi kita. Tapi kalau positif, kalau semua hal-hal negatif, ya tolong jangan dibicarakan dulu kita foto. Kita menerima foto itu. Kita berselingkuh. Mungkin tebel itu sombong. Ya, bisa. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Lebihnya saya mohon maaf. Teman-teman media, bukan hanya Lingkar Jatim, kita ingin PKB terutama ingin melakukan politik persahabatan tanpa lawan, tanpa musuh. Semua kawan yang abadi. Saya ingin mengeliminir bahwa politik ini tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Namun di PKB, kawan adalah sahabat yang abadi, lawan pun akan kita cari untuk menjadi kawan yang abadi. Dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqillah Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Selanjutnya Pak Mahfud, silakan Mahfud pesan dan kesannya buat Lingkar Jatim ke depan dan juga Sanrasa. Banyak yang ingin saya sampaikan. Kalau terlalu panjang nanti saya melangkahi doa yang sudah disampaikan oleh Muniri gitu. Doa gitu. Karena kita tidak boleh ini, saya tidak mau lebih panjang dari doa yang disampaikan tadi. Hanya saya mengapresiasi dengan keberadaan Lingkar Jatim tentunya, karena sekarang ini selamatnya Lingkar Jatim, mengapresiasi karena saya tahu perjalanan Lingkar Jatim ini pasang surut. Tapi dengan keistiqomahannya Bang Aliman, alhamdulillah Lingkar Jatim saat ini sudah mempunyai kantor permanen. Insya Allah sudah tidak akan tumpengan lagi. Tapi tidak apa-apa Aliman, artinya tetap tumpengan gitu. Jangan karena momennya berbeda. Iya, momennya harus berbeda. Tiap minggu malam Jumat tidak apa-apa dia. Karena tumpengan, insya Allah saya juga ada. Karena kalau urusan tumpengannya ini, beliau nggak mungkin minta sumbangan kan? Itu yang harapan saya tidak banyak, cuma bagaimana Lingkar Jatim dan Sanrasanya ini tetap independen, walaupun kata Bang Safifi disampaikan bosnya ini dekat dengan saya, tetangga saya, sahabat saya, saudara saya, juga sahabatnya Bang Safifi dulu. Cuma bicara pers, bicara Lingkar Jatim, bicara Sanrasa tetap harus independen, terpercaya, tajam ya, tajam, ceplas, tapi tetap kalau ada sesuatu yang tidak harus kita potong gitu ya, kita potong dulu kan gitu, disampaikan dulu, mungkin bisa dirembukkan gitu, karena seperti disampaikan oleh Bang Safi tadi, kita ini perlu terciptanya kondisivitas. Supaya apa? Supaya tentunya perekonomian di daerah kita ini berjalan dengan baik dan seperti itu. Dan yang terakhir, semua insan pers yang ada di Bangkalan, kami berharap tetap bagaimana kita bersahabat. Artinya apa? Bukan berarti ingin kita mengungkung, karena saya tahu walaupun kami DPR juga mempunyai fungsi kontrol ini, tapi untuk saat ini lebih bagus, lebih baik kontrolnya itu dari dia. Iya, seperti itu. Kadang-kadang kami ini fungsi kontrol saya sebagai anggota DPR di Jawa Timur ini kalah dengan dengan kontrolnya teman-teman media. Jadi di zaman saat ini dan seterusnya
memang media harus kita jaga bersama supaya bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi, independen tetap terjaga sehingga bisa membantu kami baik di pusat maupun di tingkat Jawa Timur menjadi kontrol sehingga tentunya perekonomian di Jawa Timur khususnya di Bangkalan berjalan dengan baik. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berhenti berpikir sendiri, mari berbagi. Saya berbagi. Tentunya sama seperti yang beliau tadi terakhir disampaikan bahwa PKB tidak ada lawan, maunya bersahabat. PD Perjuangan dari dulu memang bersahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini teman-teman media penting untuk bersama untuk memperhatikan dan disimpulkan bahwa hari ini pengakuannya sendiri ya, pengakuannya sendiri lembaga kontrol DPRD lebih efektif kontrol media katanya. Dan fungsi kontrol yang diberikan undang-undang kepada dewan, lembaga dewan, pengakuan dari beliau sekarang lebih efektif ketika media yang mengontrol terhadap kebijakan yang dianggap tidak kurang bermanfaat dengan masyarakat. Selanjutnya Kadang Hur sebagai sepuh dan ini legend. Beliau ini adalah legend di Kabupaten Bangkalan, legend sebagai aktivis, legend sebagai jurnalis, legend semuanya. Minta ini sudah tahun ke-6 ada Jatim dulu kalau tidak salah ranking pada tanggal 18 Mei tahun 2017 dulu di hotel Pasifik Nur Pasifik dulu dihadiri juga Pak Safi, Pak Putut, semuanya dulu. Sekarang sudah berjalan ke 6 tahun hari ini. Minta masukannya, Anda kesannya bagaimana dengan Jatim dan apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh Lingkar Jatim dan Lingkar Jatim ke depannya. Silakan Anda. Sebenarnya tidak banyak karena saya sebagai rakyat jelata dan punya jabatan seperti anggota dewan ini. Cuma satu sandrasan, ayo galang satu masalah keamanan. Investasi tanamkan setiap kecamatan itu harus dan per desa itu harus ada tokoh yang ditampilkan bahwa investasi itu bisa aman. Di mana aja? Ramah investasi. Ramah investasi. Karena apa? Sebenarnya mulai dulu tuh Bangkalan sudah ramah. Jadi mulai zamannya kantingnya itu, saya ingat yang membuat masalah itu aslinya dari kantingnya juga, membuat sendiri. Ya pelakunya ya salah satunya anggota dewan ini. Molo karena ini testimoni apa gimana? Ya di sekitar itu. Intinya ke sana aja. Sebenarnya masyarakat itu berani membuat antipati terhadap investor. Itu sebenarnya ia sumbernya dari satu itu kemarin. Mungkin sekarang juga sadar anggota dewan ini karena sudah berdekatan. Memang sulit juga orang awam ketika sudah jadi pejabat harus pola pikirnya berubah. Sekarang alhamdulillah sudah berubah. Jadi saya mengharapkan satu desa itu harus minimal per desa itu harus ada yang menampilkan sosok siapa belaternya sana sudah ayo galang. Dan juga Bangkalan ini sebenarnya bukan masyarakat miskin ekstrim, itu aslinya palsu. Karena apa? Waktu zamannya Rabuat dari BPS itu datang, Pak, ini Bangkalan sudah ada masuk kategori itu. Jangan tetap masuk itu biar dapat bantuan terus. Sayangnya ketika dapat bantuan ini melatonin semua anunya. Aslinya Bangkalan itu enggak sampai ke sana. Ilmunya Kanjengnya ini mengalir kepada semua sampai generasi sekarang ini pada kompeni semua. Beda usaha sedikit langsung ikut takut. Semuanya akan takut. Yang hadir sekarang ini mulai sekarang ayolah cek takut.
sebentar lagi kalau datang harus bayar keamanan semalam sebulan minimal harus 6 juta 10 juta. Belum usaha orang sudah takut. Siapapun kalau bukan orang Bangkalan ini manual, akhirnya lari semua. Itu yang perlu disterilkan. Kalau Sandra Sani tidak mampu begitu, sudah tutup mulai sekarang. Karena dulu nggak semua orang datang kan konakuin aliman dia. Dengan kebaikan aja kan. Iya. Sekarang itu waktunya Sandra Sani bertobat khususnya kepada pelaku yang ada di Sandra Sani. Karena pelakunya dulu dari Sandra Sani ini. Jadi berinvestasi, iya, aliman yang berbicara begini sudah, biarkan dulu. Urusan pemerintahan neko-neko, ayo kejar gitu. Tapi rakyat jangan ikut kok nakoin. Sampai sekarang pejabat ini ketika mau membuat perusahaan, bikin klinik, bikin rumah sakit, ini bersulit. Sebenarnya pejabat itu yang brengsek gitu. Kurang ininya. Masa bikin izin itu sampai 7 bulan, 12 kali diperbaiki, kan sudah 1 kali, 3 kali maksimal. Kurang 1, tambahin, kurang 1. Tujuan apa? Enggak, kita bicara real lah. Pejabat minta seperti itu yang harus dihajar oleh media. Oleh media. Dan tugasnya yang bisa memasukkan surga atau tidak ini, aliman masuk surga tergantung medianya. Karena dulu penyakit aliman. Sekarang ini sudah waktunya bertobat, memberikan pencerahan, kebaikan kepada orang lain. Mau tetap penyakitnya seperti dulu, alhamdulillah udah joling semua. Tapi saya yakin setelah saya melihat sepak terjangnya sekarang ini sudah enak, tidak ada ini dan itu, sudah bisa mandiri, sudah bisa selawat setiap minggu karena sudah bikin sendiri. Itu dan juga yang perlu diketahui, Sandra Sani ini Pak DPR cek berapa? Sandra Sani ini sudah masuk ke AMSI dan sudah insya Allah segera terverifikasi kan gitu. Jelaskan AMSI apa? Dewan Pers, dan ini satu-satunya Bangkalan yang eksis, yang medianya ini dan termasuk yang paling disegani. Ini tolong diteruskan. Paling disegani ya. Amanat ini jangan dibuat enteng, karena apa? Ini amanat untuk free pass ke surga. Karena juga tutup penyakit ini. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Komisaris. Oh ya, komisarisnya. Sama-sama. Gak apa-apa, komisarisnya sendiri. Iya Pak, datang ke Budinya. Karena memang DI ya. Lanjut Kanda. Iya. Selamat datang komisaris. Sekarang bertindak sebagai seorang komisaris. Tetap bisa bereksis terus. Yang kedua, mohon Pak Komisaris, nuansa investasi itu terus bisa ditingkatkan. Jadi katanya aliman, Pak Komisaris sering kok nakuin memberi investasi ini selalu pacu kaget soalnya. Jadi artinya apa? Pak Komisaris harus bisa lapang dada menarik investor kemana-mana, khususnya di Bangkalan ini. Karena kalau selama ini kita melihat orang luar masuk ke Bangkalan ini bagaikan masuk ke hutan Alaska. Jadi turun dari jembatan Suramadu langsung penuh dengan kegelapan. Tinggal kita, saya harapkan anggota DPR ini baik pusat, Jawa Timur maupun Bangkalan berkolaborasi buka perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja. Jadi
Contohnya Pak Ketua anggota DPR RI Komisi 3 5 ya tambahin berkolaborasi sesama anggota DPR, ayo buat perusahaan bersama sehingga apa? Bisa menyerap sebagai contoh kepada rakyat bahwa kita ini bisa membuat usaha yang aman. Kalau kita tidak memberi contoh kepada orang luar, ini sampai sekarang ini roti tenda. Itu ada kena emah karena apa? Nuansanya perbelateran ini ada yang mengatur. Jadi Pak Komisaris ini kan aslinya tukang moker dulu. Sekarang sudah bertobat, jadi tolong oker kembali untuk bisa menerima semua investasi. Perkara kita betul beremah itu alhamdulillah untuk pembangunan Bangkalan. Yang terakhir, yang saya harapkan terus eksis. Semoga ini bermanfaat dan tetap Sandra Sani ini ditunjang oleh Pena News, oleh Sorong Madura News dan semuanya lah. Tetap kita berkolaborasi dan artinya yang muda ini jangan kita cekoki dengan hal-hal yang negatif. Moga-moga manfaat dunia akhirat semakin besar dan BPJS jangan pernah takut berinvestasi ke lingkar Jatim. Anda artinya apa? Kalau tidak melalui media jangan sombong, jangan sok kalau nanti dimainkan di cut BPJS-nya bola doli. Ubati. Iya sekitar itu. Maka selaku seporan salah loputnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekarang Anda insan legend, jurnalis dan cakap pengaduan para aktivis Bangkalan. Beliau, Bang Igor. Selanjutnya ini pengaduan jurnalis yang paling sepuh, yang paling paham, yang paling luar biasa di lapangan, di ruang-ruang redaksinya adalah Kanda Amin. Silakan Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa singkat pada Kanda. Yang terhormat anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten Bangkalan. Singkat saja, saya apresiasi ke Lingkar Jatim karena di tengah blurnya di era new media seperti saat ini, Lingkar Jatim masih tetap eksis karena di era new media saat ini tidak ada media lokal, tidak ada media internasional, semuanya itu sama. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa. Seorang aliman yang tidak memiliki background jurnalis bisa mendirikan suatu perusahaan media dan itu jalan dunia. Bahkan ya tidak tahu apakah karena aliman ini kedekatan dengan Pak Safi, Pak Mahfud dan juga Pak Matur, orang-orang besar sehingga mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Aliman. Mungkin pada awalnya mendirikan perusahaan media ini sampai merogoh ke kaos kaki untuk gaji wartawan dan sebagainya. Namun harapan saya agar media ini tetap berjalan profesional, marilah kita sebagai pimpinan perusahaan media kita berikan kesejahteraan wartawannya, biar tidak sama dengan wartawan-wartawan yang tidak mempunyai kesejahteraan sehingga mereka bekerjanya ngawur gitu. Dulu kita awal waktu jadi wartawan punya konsep dengan Banjirkur, kaya bersama, sejahtera bersama. Namun sampai saat ini itu masih tataran konsep, tidak pernah terrealisasi. Entah kalau Banjirung sudah kaya sendiri dengan sejahtera sendiri, kalau walau bersama mengeluarkan konsep kaya bersama, sejahtera bersama, tapi nyatanya jurnalis di Bangkalan masih tetap seperti ini. Jadi suatu apresiasi sekali kepada Lingkar Jatim yang telah punya kantor sendiri dan berusaha eksis di tengah banjirnya media online gitu. Itu yang paling utama. Dan saya sangat berharap media Lingkar Jatim ini tidak menjadi suatu media yang juga menyebarkan berita-berita hoax gitu, berita-berita yang tidak terverifikasi, terkonfirmasi. Makanya ketika
berita-berita Lingkar Jatim yang dijatuh sana sini dari situ, saya juga berpikir kemana sih arahnya sebenarnya Lingkar Jatim ini. Yang pertama, Lingkar Jatim ini penuh lokalistik, istilahnya hal-hal lokal yang diangkat. Sekarang kayaknya sudah mulai bergeser. Tapi kalau inilah saya masih tidak melihat secara langsung, tapi saya mengikuti. Nah, itu yang perlu dilihat, apakah Lingkar Jatim ini, San Rasan ini, apakah akan tetap mengangkat isu-isu lokal atau akan mengangkat isu-isu nasional. Yang jelas, yang saya harapkan Lingkar Jatim tidak ikut menyebarkan berita-berita hoax itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Lingkar Jatim memang secara manajemen belum ada segmentasi khusus ya, belum ada segmentasi khusus. Sebetulnya kepingin setiap persoalan kemasyarakatan dan keumatan itu menjadi bagian strategis yang bisa diangkat oleh Lingkar Jatim. Tapi baiknya sebetulnya secara manajemen adalah ada segmentasi yang khusus dari Lingkar Jatim, apa itu kriminal, apa itu hanya hukum dan politik dan lain sebagainya. Tapi karena memang tidak berbackground jurnalis itu kayaknya, sehingga kayak ngawur gitu. Tapi mudah-mudahan kualitas berita, kualitas informasi yang disajikan itu betul-betul berkualitas berita. Tidak hanya informasi, yaitu sudah semuanya ada terverifikasi. Tidak hanya seperti yang lain-lain, hanya dapat informasi dari satu ditulis seolah-olah menjadi sebuah berita. Terima kasih Pak masukannya Pak Senior. Sekarang aktivis kesehatan. Karena yang saya undang ada aktivis yang lain sekarang lagi di telepon temannya ke Surabaya nggak bisa. Aktivis dari Dinamo Hi. Silakan Hi berikan masukan dan kesannya terhadap Lingkar Jatim. Oke, terima kasih Pak Aliman. Dari tadi kan yang bagus-bagus semua ini kan disampaikan ini. Tapi saya ada segmen yang berbeda yang ingin saya sampaikan kepada Lingkar Jatim ini atau San Rasan ini untuk tetap profesional. Jadi jangan kita melihatnya dari segmen positifnya aja. Jadi saya akan mengambil sisi kritiknya saja ke Lingkar Jatim ini. Salah satu bentuk keprofesionalan itu adalah memberitakan sesuatu dengan objektif, berimbang, dan tetap istiqomah. Jangan seperti yang beberapa waktu yang lalu terjadi di Lingkar Jatim ini, karena dia pasang sponsor, terus dia informasinya bukan berimbang. Nah, itu nggak bagus. Gitu. Iya. Jadi itu menjadi kritik saya itu pada Lingkar Jatim. Itu Kan pun biar ini bagus. dan beres saya tapi artinya siapapun. Oke lah, misalnya media Lingkar Jatim ini hidup juga dari iklan, dari sponsor, oke, nggak ada masalah. Itu memang kewenangan media di situ. Tapi jangan sampai menjadi tidak objektif karena dibayar terus akhirnya tidak berimbang beritanya, itu kurang lebih. Jadi itu menjadi sebuah learning ya, untuk kedepannya lebih baik lagi. Termasuk ke semua rekan-rekan media yang lain, itu menjadi sebuah pelajaran bersama untuk kita lebih baik ke depan. Karena sinergitas orang-orang yang ada di Bangkalan, terutama yang berkiprah di pergerakan, di DPRD, ataupun di ruang lingkup yang berbeda, organisasi yang berbeda, tujuannya satu, untuk Bangkalan yang sejahtera dan masyarakat Bangkalan yang sejahtera. Itu saja dari saya, tidak banyak-banyak, karena kalau yang baik-baik sudah disampaikan semua ini. Saya ambil kritiknya saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini Ketua BPJS yang sering menjadi narasumber di San Rasan. Silakan kesannya Pak Murakib. Pak Murakib sudah terkenal kalau sama tinggi. Terima kasih Mas Aliman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat buat Mas Aliman yang sudah punya kantor baru. Dan saya sebenarnya sangat berterima kasih Lingkar Jatim khususnya di Bangkalan untuk bisa berhasil itu memang berperan cukup aktif karena teman-teman Lingkar Jatim memfasilitasi ketemu dengan Dinsos, ketemu dengan Dinkes dan lain sebagainya. Dan siang hari ini bisa selamatan kantor baru. Dan kebetulan saya di Bangkalan. Mas Aliman tadi pagi Mas Aliman WA itu pas ini karena pas saya di Bangkalan. Jadi terima kasih sekali lagi, selamat. Masalah positif negatifnya media karena saya memang banyak disupport oleh teman-teman media. Mudah-mudahan nanti kerjasama ini bisa berjalan lebih baik lagi karena meskipun sudah berhasil banyak yang masih harus dikawal. Mas Aliman terkait dengan sekarang kualitas layanan bagi peserta JKN. Kemarin saya hari Senin, minggu kemarin saya ke rumah sakit itu
ngecek orang datang ke rumah sakit itu mulai datang sampai dapat obat bisa sampai 5 jam. Nah itu seharusnya nggak boleh, seharusnya paling lama itu 3,5 jam. Itu sudah orang sudah agak gelisah di rumah sakit 3,5 jam. Nah ini juga kayaknya kedepannya kita juga masih butuh support dari teman-teman media. Kerjasama lagi ya. Kerjasama. Meskipun kayak terkesan terlalu keras Om, berarti luka itu semua itu menumpuk ke sana. ya itu tantangan kita, tapi yang nambah nggak diberitakan ya. Kita nambah Hikmah Sawi, nambah rumah sakit Glamor, gitu belum diberitakan. Yang putusnya yang diberitakan. Jangan nambah lagi belum diberitakan. Di Sumeneb juga nambah 2, ada klinik utama Sumeneb, ada klinik utama Farhan. Tapi nggak apa-apa, ini bagian bentuk kerjasama kita nanti ke depannya. Mudah-mudahan program DKN sudah berhasil semua 4 kabupaten, 4 juta penduduk Madura ini kapanpun bisa mengakses layanan kesehatan dengan menggunakan DKN kalau berkenan. Nah, itu merupakan luar biasa supportnya, khususnya dari Lingkar Jatim. Mudah-mudahan kita tetap menjaga hubungan baik ini, karena bagaimanapun kita butuh support dari media untuk menyampaikan apa yang telah kita lakukan. Banyak yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan tapi belum terinfo ke masyarakat. Nah ini salah satu yang bisa menginfokan dengan jumlah masif itu teman-teman media. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Lingkar Jatim. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komisaris menanggapi semua yang sudah muncul atau mau cerita apapun saya beri kebebasan. Dan Pak Komisaris mau bicara apapun silakan Pak Komisaris, karena yang menjadi komisaris adalah Pak Matu. Silakan. Tidak banyak bisa disampaikan. Pertama bahwa ini refleksi kami di Lingkar Jatim bahwa munculnya inisiatif untuk membuat perusahaan media yang sampai detik ini masih jatuh bangun dengan ragu-ragu gitu. Awalnya kami belum punya kegelisahan yang sama bahwa kondisi di Bangkalan ketika ada gerakan, ada kritik-kritik yang disampaikan oleh teman-teman aktivis maupun oleh teman-teman media sendiri yang kemudian sangat gampang sekali untuk dipatahkan dengan segala cara gitu ya. Kemudian Mas Alima ini membuktikan dengan teman-teman di Sampang juga gimana kalau kita punya media sendiri seperti itu mungkin masih sangat bisa dihitung, termasuk media online ya. Kalau media cetak alhamdulillah sejak lama memang sudah bersama dengan kita. Nah kegelisahan itu kemudian kita wujudkan dengan media Lingkar Jatim ini, mudah-mudahan nanti bisa menjadi lingkar nasional, bukan jadi Lingkar Jatim ya. Karena jadi buruk makin Afrika itu rahasia gitu. Saya bangga dan sangat berterima kasih sekali ke Pak Adiman ini dengan kondisi yang sangat terbatas. Kita sekali lagi kita dengan kondisi keuangan perusahaan yang kadang laporannya nggak pernah nggak pernah ada plus minus loh. Tapi alhamdulillah komitmen kami dengan semua pendiri itu tetap terjaga, kita tetap menjaga itu, dan sampai detik ini tetap eksis, ditambah lagi dengan channel sanlasannya itu ya, yang selalu mengkritik kemudian mengungkap yang akan dianggap tabu atau yang sulit diungkap oleh media yang lain. Aliman bisa memulai itu dan mudah-mudahan tetap tidak kehilangan isu-isu yang menarik, khususnya bagi kebijakan-kebijakan publik yang ada di Bangkalan, khususnya di Madura dan di Jawa Timur. Mudah-mudahan ini menjadi sinergi kita bersama sebagai insan pers tentunya dengan para senior stakeholder di urusan media ini. Mudah-mudahan kita bisa saling menjaga, karena kata Mas Amin tadi perubahan kita di pers ini, di media ini sangat luar biasa dengan bermunculan media-media yang dalam tanda kutip kadang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pemberitaan dan ngawur. Mudah-mudahan sekali lagi tetap eksis untuk Lingkar Jatim ini
sudah mencapai berapa, 6 tahun. ke 6 tahun masuk 6 tahun. Dengan segala dinamisasinya di internal, bongkar pasang prajurit dan mekanik karena semuanya itu ada di direktur untuk melakukan itu, kita hanya mengamini saja. Cita-cita besarnya dulu sebenarnya ini mau disinergikan dengan LSM yang dulu saya kawal, Jakan Jatim itu, tapi memang mental Jawa dan mental Madura, bukan mau bicara etnis ya. Ternyata teman-teman jaringan Jakan Jatim tidak bisa bertahan lama untuk menjadi kontributor kita atau menjadi apa istilahnya Biru. menjadi biru, karena ya saya pikir sama-sama tahu lah dunia media online kayak ini, kalau katanya Mas Budi tadi, kalau tidak ikut dengan apa sponsor-sponsor iklan dan segala macam Itu Monber deh. Monber nyari kontrak aja pelan. Itu saja, mudah-mudahan ini menjadi apa ya, ajang masukan dan kritik buat Liga Jatim ke depan, dan kita tetap bersinergi bersama untuk mencerdaskan masyarakat kita di Bangkalan, di Madura dan Jawa. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Komisaris, sempat menyinggung rekan-rekan berdirinya Liga Jatim sudah memasuki ke 6 tahun hari ini, meskipun memang saya harus jujur sedikit ya, banyak nggak apa-apa. Awalnya komitmennya bersama, saya kapsul sama Pak Matur, tapi akhirnya karena beliau sibuk ditinggalkan sendirian saya. Tapi alhamdulillah Liga Jatim sampai detik ini masih bisa bertahan dan masih bisa memberikan informasi dan berita kepada masyarakat, meskipun tidak sebagaimana yang diharapkan publik secara umum. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan acara hubungan kantor baru ini, doa yang singkat yang sudah ditentukan oleh Dinda Munini, masukan dari Bapak Safi, masukan dari Bapak Mahfud, juga dari Bapak DS dan dari Gul serta Pak Komisaris, mudah-mudahan nanti bisa menambah bahwa Liga Jatim lebih barokah lagi dan Liga Jatim lebih barokah lagi. Dan kalau bila khusus, terlebih khusus mudah-mudahan dilancarkan lagi untuk menyelesaikan segala hitung-hitungan dari